Assalamualaikum. Halo everyone. Aku Farani. Banyak yang bilang kalau cari kerja zaman sekarang itu susah banget, apalagi buat fresh graduate. Tapi jujur, malah perjalanan karirku itu dari lulus sekolah MA dulu sampai aku lulus S1 Administrasi Bisnis ini banyak banget kejutan. Aku udah gonta-ganti pekerjaan di berbagai bidang malahan. Jadi aku pernah jadi guru PAUD, aku pernah jadi admin di perusahaan K3 yang bekerja di bidang ketinggian. Terus aku juga pernah jadi guru madin, guru tahfidz. Terus juga aku pernah jadi CO, ya, jadi CO Community Officer di Bank BTPN Syariah. Terus lanjut aku juga pernah kerja di admin travel Biro Haji dan Umroh. Selanjutnya aku pernah bekerja sebagai admin marketing di sebuah bimbel. Dan bahkan aku sampai pernah jadi admin pabrik Cina yang sistemnya, well, nanti kita bahas. Dan tapi kenapa akhirnya aku bolak-balik resign dari semua pekerjaan itu? Dan malah fokus bangun bisnis percetakan di rumahan aja. Nah, di video ini aku mau cerita jujur tanpa sensor tentang realita dunia kerja, pentingnya prinsip, dan gimana aku bisa segampang itu keterima kerja. Simak sampai habis ya. Cerita ini dimulai tahun 2020 lalu, tepat setelah aku lulus dari MAN 6 Jombang. Situasi saat itu lagi bingung-bingungnya karena ekonomi keluarga juga lagi menurun. Tapi alhamdulillah aku dapat tawaran jadi guru PAUD. Di sini aku nggak cuma ngajar, tapi juga dipercaya sebagai operator lembaga di PAUD tersebut. Dan aku menjalaninya jadi operator sama guru PAUD itu selama 1 semester ya. Jadi perkiraan 6 bulan aja. Nah, selanjutnya tahun 2021 gerbang kuliah Unibdu Jombang dibuka. Aku coba daftar lewat jalur undangan yang dapat gratis registrasinya. Kemudian aku juga dibantu sama guru emanku buat daftar beasiswa KIP kuliah. Dan ya, alhamdulillah tembus. Aku bisa kuliah S1 gratis sampai lulus. Tips dari aku, jangan pernah remehkan bantuan guru dan informasi beasiswa ya. Semester 1 dan 2, aku kuliah sambil kerja. Aku jadi admin di perusahaan jasa keselamatan bekerja di ketinggian K3 Komnaker RI. Aku bisa masuk situ berkat rekomendasi dari kakak ipar aku, yang tempat kerjanya kebetulan sebelahan. Dan ini pelajaran penting ya. Networking dan relasi itu krusial banget, penting buat jalan pembuka kita untuk kerja. Tetapi masuk semester 3, tugas kuliah administrasi bisnis mulai numpuk. Fisikku juga otakku nggak kuat bagi fokus. Akhirnya aku putuskan buat resign untuk pertama kalinya dari pekerjaan aku ini demi fokus kuliah. Dan gak berhenti di situ, gak lama tuh ada tawaran datang dari bestie aku. Jadi aku punya bestie yang dimana kakeknya tuh punya yayasan. Karena aku juga alumni dari sekolah tersebut, aku dipanggil buat jadi guru BTQ, guru madrasah diniyah dan guru tahfidz di MI tempat aku sekolah dulu, atau tepatnya di yayasan kakeknya teman aku. Aku pun ngajar Senin sampai Kamis, dan untuk kuliahnya aku di hari Sabtu dan Minggu aja. Dan karena kan kerjaanku hanya ngajar, terus pas waktu libur sekolah gimana? Ya aku nganggur sementara. Nah disitulah muncul inisiatif aku buat beli laptop sama printer. Sebenarnya aku punya laptop, tapi karena laptopku udah lama dan juga udah lowbat, jadi aku mau upgrade. Dan aku pakai uang hasil yang aku resign. Karena aku resign dari perusahaan pertama itu dapat pesangon. Nah uang itu yang aku buat beliin laptop dan juga printer. Terus aku juga sekalian beli printernya itu yang bisa fotokopi. Jadi serba guna banget karena tujuannya memang nanti aku mau buka bisnis percetakan rumahan yang membantu tetangga-tetangga dekat dan saudara-saudara pada lagi butuh print atau fotokopi. Nah, sambil tetap ngajar di MI, aku udah mulai terima orderan jasa percetakan. Kalau libur ngajar, aku bahkan sempat kerja sampingan scan oli di Advance Shell. Ya, itu tawaran dari kakakku yang kerja di Advance Shell itu.
Ya, prinsipku waktu itu apa aja yang halal dan menghasilkan uang aku kerjain sambil nunggu wisuda S1. Nah, ini babak serunya. Setelah wisuda, aku pengen cari kerja kantoran. Pertama, aku daftar di Bank BTPN Syariah. Dan saat interview, alhamdulillah HRD-nya cocok dengan jawaban-jawabanku. Dan aku pun keterima. Tapi pas penempatan di cabang Jogoroto, wilayahnya luas banget, mencakup Jogoroto, Mojowarno, Wonosalam, dan Bareng. Lah kok ya kebetulan aku tuh selalu dapat wilayah Wonosalam dan Bareng dan fisikku gak kuat karena aku punya riwayat anemia. Jadi aku resign kedua kalinya. Dan gak lama ada info loker di grup prodi admin bisnis. Jadi admin travel haji dan umroh. Aku pun langsung daftar melalui link yang ada. Dan pas panggilan interview, ternyata pemiliknya itu dosen Unibdu yang kenal aku dari program Wirausaha Merdeka, programnya Kampus Merdeka, pas waktu aku semester 6 dulu. Dan alhamdulillah aku keterima dan mulai kerja di bulan November 2025 di Biro Travel Haji dan Umroh. Tapi sayangnya jarak dari rumahku ke kantor Biro Travel Hajinya itu 30 menit dan harus melalui jalan raya Mojokerto yang rusak itu dan bikin perut aku sering kram. Lalu kakak iparku nawarin lagi di pabrik Cina deket desaku. Aku pun pindah ke sana demi kesehatan. Sialnya, manajemen pabriknya tuh masih berantakan banget karena kan masih baru berdiri ya, baru banget berdiri. Dan posisiku juga sering dipindah-pindah. Bahkan hari Minggu pun aku masuk kerja. Dan yang paling parah, waktu istirahat sangat sedikit sampai aku susah buat sholat duhur dan sholat asar. Akhirnya aku pun memutuskan untuk resign. Disitulah titik baliknya. Aku sadar, gaji sebesar apapun gak sebanding kalau aku harus melalaikan sholat. Dan aku memutuskan buat resign demi mempertahankan waktu sholatku. Aku pun tetap semangat cari kerja. Dan akhirnya dapat info loker admin marketing bimbel di Mojo Agung. Hari itu juga aku langsung interview, hari itu juga masuk kerja karena dianggap pengalamanku udah cukup. Masalah datang lagi di bimbel. Teman sedivisiku pada resign semua. Aku punya teman dua dan dua-duanya resign karena ada masalah sebelumnya sebelum aku masuk. Jadi sebulan itu aku urus marketing sendiri. Meskipun ada teman dari luar divisi tapi rasanya sangat berat bekerja jadi marketing sendirian. Dan akhirnya kakakku pun ngasih info lagi nawarin gabung di CV barunya. Dan di tengah Ramadan, aku putuskan buat resign dari Bimbel. Sambil nunggu panggilan kerja dari kakak iparku, sekarang aku memutuskan buat totalitas dulu ke jasa percetakan aku. Aku mulai posting di semua sosmed yang aku punya tentang jasa printku, fotokopiku, cetak stiker, stiker glossy, dan yang lagi rame kemarin, amplop lebaran. Bahkan karena lihat postinganku juga ada tetanggaku yang punya bisnis hantaran itu sampai order kartu ucapan buat hampersnya. Karena kan emang aku bisa gitu. Pokoknya mau minta apa pasti aku bisain deh. Makasih ya udah nemenin cerita panjang lebar aku. Jangan lupa subscribe. See you. Bye bye dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.